Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di video aku yang super sederhana ini. Hari ini aku mau share resep stik keju ya, yang sangat simple dan cabutnya sangat mudah juga. Pertama-tama masukkan 3 butir telur dan ukuran sedang dan keju 160 gram, setengah sendok teh garam. Lalu ini kita blender ya sampai semuanya halus. Stik keju ini rasanya enak, gurih, dan renyah ya. Bisa dijadikan isian toples di saat lebaran. Nah, setelah halus seperti ini kita tuang ke dalam wadah ya. Bisa dilihat teksturnya sangat lembut. Setelah semuanya dituang ke dalam wadah, masukkan semua tepung tapioka seberat 200 gram. Setelah itu masukkan margarin sebanyak 70 gram. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Nah, ini dia sudah tercampur rata seperti ini. Lalu bisa dimasukkan ke dalam plastik. Di sini aku menggunakan plastik setengah kiloan aja ya, karena aku tidak punya plastik piping bag itu ya. Jadi aku pakai plastik yang ada di rumah, yaitu pakai plastik setengah kiloan seperti ini. Cara buat stik keju ini sangatlah mudah ya teman-teman. Kita nggak perlu capek-capek melintir, cukup pakai plastik aja kita bisa buat stik keju. Jadi caranya sangat mudah dan cepat selesai ya. Dan ini dia, aku semprotkan ke dalam minyak yang masih dingin ya. Untuk ukuran panjang stik kejunya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Di sini aku suka yang panjangnya seperti ini ya, gak terlalu pendek dan juga gak terlalu panjang, sedang-sedang saja. Nah, setelah selesai baru kita panaskan di kompor. Di sini aku pakai api sedang cenderung kecil ya, supaya matangnya itu merata sampai ke bagian dalam stiknya gitu. Nah, untuk bagian yang bagian kue yang saling menempel seperti ini bisa dipisahkan dengan cara seperti ini ya. Di sini aku menggunakan sumpit karena menurut aku kalau pakai sumpit itu lebih mudah memisahkan kue-kue yang saling menempel seperti ini. Dan untuk cara bolak-balik kuenya juga jangan lupa kuenya juga dibolak-balik, dan di sini aku bolak-baliknya pakai sumpit yang enggak pakai sutil, karena menurut aku membolak-balik kue pakai sutil gimana ya, kayak ribet gitu loh. Kalau buat stik keju aku selalu bolak-baliknya pakai sumpit gitu aja, kayak lebih mudah aja gitu. Tapi kalau teman-teman enggak suka pakai sumpit bisa pakai sutil ya teman-teman, yang penting hasilnya matang merata. Itu kalau dibolak-balik tuh bisa matang merata ya. Nah, setelah kuning kecoklatan seperti ini bisa diangkat dan tiriskan, dan setelah itu kita diamkan dulu ya minyaknya sampai dingin ya. Memang kalau buat stik keju ini minyaknya harus dalam keadaan dingin. Nah, sambil menunggu minyak dingin kita bisa cuci piring, bisa menyapu, atau bisa mengerjakan tugas yang lainnya. Nah, kalau minyaknya sudah dingin lagi seperti ini baru kita semprotkan lagi adonannya gitu. Jadi buat stik keju ini juga harus sabar ya teman-teman, karena memang harus pakai minyak dingin. Jadi kalau minyaknya masih panas bisa didinginkan terlebih dahulu gitu. Nah, ini semprotkan semuanya sampai selesai ya. Lakukan hal seperti ini sampai adonan kue stik kejunya nih selesai dan habis. Dan untuk satu resep ini aku mendapatkan
apa ya, satu toples gitu, tapi toplesnya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar juga sih. Menurut aku satu sep ini sudah cukup ya buat isian toples lebaran kalau menurut aku. Rasa stik keju ini enak banget teman-teman. Ini kesukaan adik Ucup ya. Adik Ucup tuh senang banget kalau dimasakin stik keju kayak gini. Baru matang aja pasti udah dimakan gitu. Nah ini sudah coklat seperti ini. Kita angkat, lakukan hal yang sama pada adonannya sampai selesai dan sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya teman-teman, stik keju yang renyah, enak ya, dan pastinya cocok banget buat isian toples lebaran. Ini dia sama diucup baru matang udah dimakan ya teman-teman, saking enaknya kuenya. Oke teman-teman, ini dia hasilnya ya, satu set cukup banyak ya, bisa jadi satu toples seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih ya telah nonton video aku sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.